Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Pagi-pagi ya, hari Senin. Hari Senin ya. Pagi-pagi seperti biasa memulai pekerjaan, buka handphone, buka grup, ternyata langsung mata ini melihat foto KC ya, foto penghina Nabi Muhammad SAW, bengep wajahnya. Pagi-pagi ya, melihat foto KC, bengep wajahnya, tenggelam matanya, bengkak matanya ya. Tiba-tiba ada rasa kepuasan batin tersendiri gitu ya. Bahkan saya iri itu. Saya iri kepada orang yang oleh Allah diizinkan memberikan tanda tangan atau cindera mata di mata si KC itu ya. Kenapa kok bukan saya? Oh gitu. Subhanallah. Ya, jadi gini teman, ini hanya sekedar intermezzo ya. Sekedar sumbangsi saja. Intinya saya akan cerita ya, kulit-kulitnya saja lah ya. Suasana ya di tahanan Bareskrim ya, di Mabes di Jakarta sana. Saya rasa kalau saya boleh berpendapat ya, jujur ya, dari hati yang paling dalam, walaupun saya belum pernah merasakan lapas ya, saya belum pernah merasakan suasana penjara-penjara, tetapi istilahnya tuh gini loh, infonya juga valid gitu, bahwa penjara itu adalah tempat yang kejam bagi yang layak untuk dikejami, kan begitu. Tetapi sebenarnya penjara itu juga tempat yang baik, tempat yang memanusiakan manusia. Seandainya orang itu masuk ke penjara bukan karena kriminal gitu. Walaupun dia tetap harus melewati prosedur alam, misalkan suruh jalan merangkak gitu kan, terus suruh pakai, dibuka semua celananya, telanjang, bulat gitu, dimandikan, yaitu SOP atau gimana saya nggak ngerti. Itu di lapas-lapas ya, di penjara-penjara. Nah, saya belum pernah ngalami itu, tapi saya 10 bulan di dalam tahanan Bareskrim itu, kalau saya boleh berpendapat, itu adalah tahanan yang terbaik seluruh Indonesia mungkin ya, atau bahkan mungkin seluruh dunia barangkali ya, terbaik gitu ya. Jadi gini teman, suasana di dalam tahanan Bareskrim itu, Anda kalau masuk sana itu Anda seperti bukan tahanan ya. Intinya gini, supaya nggak bertele-tele, di situ itu memanusiakan manusia itu teramat sangat. Apalagi dulu waktu awal saya masuk, waktu awal saya masuk itu kan di situ kan ada istilah RT, ada istilah Palkam gitu kan, keamanan kamar lah, atau keamanan situ, zona tahanan situ, ada orang yang bagian keamanan kamar, juga ada orang yang punya akses untuk ketemu dengan penjaga piket, apapun lah, yang ngambil barang tahanan, kiriman tahanan, sampai ngobrol sama tahanan-tahanan. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita menyebutnya adalah Pak RT ya, Pak RT atau Palkam atau apalah gitu. Nah, Pak RT yang saya selama 10 bulan itu kalau nggak salah ganti 4 RT ya, ganti 4 kepengurusan. 4 apa 3 gitu. Nah, tapi saya nggak akan cerita yang sudah lalu, saya akan cerita yang terakhir ini, Pak RT yang terakhir ini. Luar biasa saudaraku ya. Jadi memanusiakan manusia. Begitu ada tahanan baru masuk, ya, tahanan baru masuk, apapun itu kasusnya, yang penting jangan pencabulan, ya, jangan pelecehan seksual, ya, penipuan uang palsu, uang dolar, barang antik, dukun, kiai, ustadz, paranormal, pembobolan bank, apalah ya, bahkan mungkin pembunuhan atau apalah, kriminal lain ya, itu dimuliakan, dimanusiakan maksudnya. Kecuali pelecehan seks. Oke, begitu tahanan masuk, itu mulai dari sandalnya, celana dalamnya, handuknya,
Kalau dia muslim ya, baju kokonya, pecinya, sarungnya itu langsung disiapkan itu sama Pak RT yang sekarang itu. Pak RT yang sekarang. Assalamualaikum Pak RT. Baik sekali orang ini, subhanallah ya, baik sekali. Blater baik itu, orang Bandung kalau tidak salah. Bersebelahan kamarnya, ini kamar saya, sel saya, ini tembok kan ya, ini kamarnya Pak RT, ini ada pintu di sini kamarnya Pak Jenderal Napoleon itu. Oke. Begitu tahanan masuk, kalau muslim dia langsung dapat peci, dapat sarung, dapat baju koko, dapat sandal. Begitu kurang lebihnya, dimuliakan. Kalau dia non-muslim, dia langsung dapat baju yang khusus untuk ke gereja. Ya, dia dapat Alkitab, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus kemudian Pak RT ini juga menyiapkan buka puasa dan sahur untuk puasa Senin Kamis. Coba bayangkan. Keren gitu ya. Terus kemudian di situ ada sholat 5 waktu berjamaah. 5 waktu berjamaah. Dan kajian rutin. Ya, kajian rutin dari kajian subuh, kajian asar, apalagi kalau Ramadan, nggak henti-henti itu kegiatan agama. Yang Kristen ke gereja, yang Islam di situ, di tempatnya kamar itu ada semacam masjid gitu. Apalagi ya Pak RT ini ya, kelebihan Pak RT ini. Terus kalau ada, apalagi waktu COVID itu, Masya Allah ya, waktu zaman-zaman COVID itu Pak RT itu menganggarkan dana itu 200-an juta gitu untuk beli alat-alat termasuk obat-obatan gitu. Jadi yang terpapar COVID itu diisolasi, ada 4 kamar itu diisolasi, dan itu Pak RT ada relawan-relawan yang rutin tensi darah, tensi suhu, obat, macam-macam, air hangat, memanusiakan manusia. Dah kurang lebihnya seperti itu. Ini belum yang seperti, kan banyak di situ tahanan-tahanan yang dalam tanda petik, mohon maaf ya, nggak punya kuasa hukum, nggak punya uang gitu kan, jangankan beli makan di kantin, ya pokoknya minus lah di situ ya. Nah itu punya anak gitu kan, punya istri di rumah, punya anak kecil tuh kadang-kadang kan nggak ada uang, tuh sering curhat ke Pak RT, anakku waktunya bayar SPP nggak punya duit, ya itu udah nggak terhitung kalau seperti itu Pak RT itu ya, itu transfer duit. Oke, saya langsung ke Pak Napoleon sekarang, saya langsung ke KC. Itu tadi hanya kisi-kisinya ya, bahwa tahanan Bareskrim itu luar biasa gitu, memanusiakan manusia, kekompakannya itu luar biasa. Keributan ada ya, selama saya di situ tuh nggak terhitung orang ribut itu, berkelahi fisik itu ada, ribut ada. Ya, cuman ya paling lama sehari lah ya. Bahkan 1 jam, sehari lah paling lama itu sudah akur lagi, udah nggak ada masalah lagi gitu loh. Ya memang luar biasa teman ya, memang satu ruangan, pagi, siang, sore, malam 24 jam ketemu terus dengan orang itu. Jadi kan ya seperti saudara akhirnya, seperti keluarga. Oke, persatuannya itu luar biasa. Ya kalau pencabulan lain lagi, sudah habis sudah. Saya bicara Pak Jenderal Napoleon sekarang ya. Pak Jenderal Napoleon itu di situ ditokohkan di situ tuh, bukan hanya sekedar seorang jenderal sebagai polisi dan tahanan, tapi beliau tuh seperti bapak ya. Semua napi di situ tuh sudah seperti bapak. Ada apa-apa konsultasinya ke Jenderal Napoleon itu. Bahkan setiap upacara Agustusan Pak Jenderal itu yang jadi inspekturnya. Bahkan Pak RT itu mengadakan acara itu ya, bincang pagi setiap hari, apa itu, hari Minggu atau hari Rabu itu ada bincang pagi, ada bincang sore, ada talk show, ada itu Pak RT itu mengadakan acara talk show ya, ada lomba-lomba, nggak pernah sepi dari kegiatan. Nah Pak Jenderal Napoleon itu selalu jadi narasumbernya, motivatornya itu beliau. Ayo, Anda yang divonis 2 tahun, divonis 10 tahun, divonis 50 tahun sekalipun, happy, tetap semangat, bla 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 bla. Jadi beliau tuh mengayomi dan gak pernah ikut campur urusan-urusan yang sifatnya aneh-aneh gitu. Gak pernah ikut campur. Nah, makanya sampai saya pertama nggak percaya Pak Jenderal Napoleon ngantemin kece itu, saya nggak percaya. Tapi karena memang beliau humble gitu ya, beliau tuh mengayomi.
Ya, seribut apapun, semarah apapun, beliau itu masih bisa diajak ngomong. Sering kok saya lihat Pak Napoleon itu ngamuk kalau udah marah itu. Ya cuma hanya sebatas mulut dan gak lama setelah itu cair suasana. Nggak sampai peringan tangan itu nggak sampai. Nah, itu sekilas info untuk Anda ya, dan ini valid karena memang saya di sana ya. Nah, kece ini memang layak ya. Jadi Pak Jenderal ini saya baru tahu ya bahwa sebegitu kuatnya girohnya ya, untuk kepada agama dan nabinya. Kamu boleh hina saya, nggak masalah. Kamu boleh lecehkan saya, tapi jangan hina agama saya, jangan hina nabi saya. Ya, habis kamu, dan saya siap mempertanggungjawabkan apapun perbuatan saya. Itu, keren itu. Dan itu karakter Jenderal Napoleon ya dulu. Ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya puas gitu ya. Dan seandainya Allah takdir saya nggak keluar, saya pun pasti akan urun rembuk di situ. Saya akan numpang tanda tangan. Kalau mungkin tadi tak lihat mata bagian kanan itu yang tenggelam ya. Mungkin kalau saya masih di situ ya, saya akan titip juga mata sebelah kirinya gitu kan. Atau mungkin saya akan titip lah ya beberapa gigi lah. Karena gigi ya lisannya itu yang menghina nabiku, menghina agamaku gitu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Penista agama selama ini di dalam dua rezim ini kan, 2 kali rezim ini kan subur memang sekarang ini. Penista agama itu bisa tertawa termehe-mehe itu. Gitu teman-teman ya. Saya puas gitu ya. Puas dan iri ya. Puas karena masih ada orang yang terpanggil girohnya. Dan saya iri kenapa bukan saya yang norkop itu. Allah ya, terima kasih Pak Jenderal ya. Semoga Pak Jenderal semakin diberkahkan ya. Semakin cemerlang ke depannya insya Allah ya. Kemudian Pak RT dan teman-teman yang ada di situ, Masya Allah. Saya nggak bisa sebut namanya ya, tapi luar biasa. Intinya di situ tuh persatuannya luar biasa, seperti bukan di penjara. Ya, ada Pak Rusmin ya, Pak Rusmin langganan pijet saya itu. Saya di situ itu 5 kali ganti pelanggan tukang pijet ya. Jadi ada tukang masuk uang palsu tapi pinter mijet, rutin mijet saya, terus dia keluar. Tapi ada satu yang masih tetap, namanya Pak Rusmin itu luar biasa. Dia selalu mijet saya, alhamdulillah. Terus kemudian ya banyak lah ya, nggak usah disebut sini lah ya. Barakallah, barakallah. Apalagi ya, ini yang cuman bisa saya sampaikan. Saya hanya sekedar mengungkapkan rasa kebahagiaan saya saja ya, bahwa mudah-mudahan jajaran kepolisian, apalah rezim terutama itu, kalau ada penista agama itu ya langsunglah tindak tegas gitu kan. Banned akunnya, hapus kontennya kan begitu kan. Ini enggak. Kan enggak, penista agama itu kayak malah seperti dipelihara memang. Malah semakin difasilitasi supaya semakin memecah belah bangsa kan gitu. Ini kan parah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang mau saya katakan ini, tapi rasanya blank otak saya ya, karena terlalu bahagianya. Saking bangganya saya ya. Harusnya memang seperti ini. Siapapun, tidak harus orang luar, orang non muslim menghina agama, tidak harus. Kalau ada orang Islam menghina agama lain pun perlakukan yang sama. Kalau ada orang Islam ya menghina Tuhannya orang lain, menghina nabinya orang lain, silahkan, tidak tegas. Ya begitu juga kalau ada orang yang non muslim menghina agama Islam, menghina nabi, menghina Al-Quran, ya sudah, tindak tegas, potong lidahnya bila perlu, selesai. Efek jerah gitu loh ya. Koruptor tuh potong tangannya itu. Selesai. Kisos ya, hukum Islam, baru hukum jerah. Bukan dipotong masa tahanan. Sudah jelas menyengsarakan rakyat ratusan juta, ratusan miliar, triliunan, kok malah potong masa tahanan. Aneh Anda ini. Potong tangan, bukan potong masa tahanan. Kalau ada orang lisannya, mau kemana sayang? Sekolah nak. Sini. Lu udah salim sama habis, subhanallah. Adik saya mau sekolah. Oh, sayang dulu. Mau sekolah di mana?
Di PAUD Kamelia. PAUD Kamelia. Nyapa dulu jamaahnya Abi, teman-temannya Abi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dek Sanum. Dek Sanum mau sekolah. Alhamdulillah, gipun. Bye. Gitu teman ya. Sampai di mana tadi? Melecehkan agama, melecehkan Nabi, potong lidahnya selesai. Siapapun. Maka baldatun toyibatun warupun ghafur. Salah satu kunci supaya negara ini makmur, sejahtera, sentosa, dirahmati, keberkahan oleh Tuhan, oleh Allah, itu tegakkan hukum salah satunya. Tapi ini kan, Masya Allah. Oke, saya nggak akan melebar kemana-mana. Selamat ya Pak Jenderal, Pak Napoleon. Saya iri sama Bapak. Kenapa bukan saya yang subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.